Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bukan. Apa kabar Pak Sam hari itu? Hari ini Alhamdulillah, baik, semoga Pak. sehat juga Pak Samir. Semoga Sama. sehat dan tetap semangat Pak Sam. Alhamdulillah, Bu, selalu semangat dalam mengajar, semangat Boleh, dalam ya kita sehari-hari lah, Bu. oke. Boleh sih. Tadi Pak Sam berbicara tentang semangat dalam mengajar Pak Samir. Saya kok rasa kurang jelas Pak Sam ngajar mata mata pelajaran apa Pak Sam? Saya kebetulan kalau di SMA ngajar kimia, Bu. Oh, ngajar kimia. Iya. Jadi gimana ya cara ngajar Pak Sam ya dalam ngajar kimia ya? Trik-trik untuk yang membuat anaknya supaya senang. Wah, kalau untuk pelajaran kimia, kalau yang sebelumnya, Bu, ya, 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 sebelum ya, saya ya. ikut sebelum saya ikut program CGP, saya biasanya untuk membuat siswa ikut serta dalam proses pembelajaran ya seringnya menggunakan media atau mencarikan mereka itu video-video pembelajaran. Kadang saya selingi dengan kuis ataupun ice breaking gitu Ibu. Yes, oke. Jadi banyak cara Pak Semi, banyak tadi Pak Ya, Icang alhamdulillah lumayan banyak banyak Bu. cara untuk membuat atau memberikan daya tarik anak-anak itu untuk supaya mereka ya tetap tertarik dengan pembelajaran eksak karena kalau setahu saya mudah pelajaran eksak tuh ya hanya bisa dipastikan tidak semua anak-anak tuh senang. Tidak Pak Sam ya, ada orang-orang Betul. tertentu, ada orang-orang tertentu. Baik Pak Sam, kita mulai proses untuk coachingnya menggunakan alur tirta. Oke, siap Ibu. Bagaimana tujuan Pak Sam tadi ya dalam mengajar kimia ya apa sih yang akan Pak Sam capai gitu? Oke, siap Ibu. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran nasional, ya salah satu tujuan saya mengajar kimia adalah agar murid-murid yang saya ajar itu bisa memahami konsep kimia, Ibu. Konsep kimia yang baik, dengan baik, terus dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun ya mereka bukan hanya sekedar menghafal rumus ya, Bu, ya, Mm-mm. tapi bisa betul-betul memahami konsep yang logis, terus bisa berpikir kritis. Nah, seperti itu, Ibu. Oh, mantap ya Pak Sam. Kalau untuk apresiasi saya berikan jempol 4 lah Pak Sam. Karena Oke, memberikan eh, apresiasi kepada anak-anaknya untuk menghafalkan rumus-rumus kimia ya bukan hal-hal yang sangat mudah Pak Sami ya. Nah, iya. tapi kan bisa Pak Sam kan tantangan ada enggak tantangannya dalam menghadapi atau memahami dan mengaplikasikan tujuan tersebut Pak Sam? Tantangan Kalau Pak Sam. terkait tantangan itu pasti ada, Bu, pasti ada. Mm-mm. Eee, yang jelas untuk apa ya, untuk tantangan yang paling penting itu kadang siswa itu kemampuan dasar matematisnya itu kurang, Bu. Mm-mm. Itu satu. Yang kedua, salah satu hambatan yang sering saya temukan adalah siswa itu terlalu berpikir ekstrim tentang pelajaran kimia. Padahal yang pelajaran kimianya itu sendiri adalah ketika rumus ataupun teorinya aja. Ketika sudah selesai atau sudah kita memasukkan persamaan atau rumus, ya mereka biasanya udah tinggal lanjut aja secara matematis kayak gitu. Nah itu sih Bu, tantangan yang sering saya temukan di lapangan selama beberapa tahun terakhir. Dari tantangannya tadi Pak Sam kan ada kan rumus untuk matematik apa dan sebagainya. Iya, Iya. Terus bagaimana tadi tujuannya sudah saya sebutkan lagi Pak Sam. Bagaimana tujuan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut Pak Sam? oh ya, belum belum. Oke, Ya. nah tapi Bu, biar Ya. biar ahli airnya bolak-balik nggak masalah. Oh. Oke, jadi kalau terkait tujuan itu ya seperti yang di awal ya Bu ya. Mm-mm. Kalau kimia itu kan memang konsepnya abstrak.
Kalau mau dijelaskan secara teoritis, ya mereka atau anak-anak itu biasanya mudah lupa. Ya. Hari ini diajarkan, besoknya lupa gitu, Bu. Kalau hanya sekedar teoritis. Nah, tujuan saya mengajarkan kimia itu biar mereka itu dapat mengkaitkan dengan kegiatan ataupun kehidupan sehari-hari, Bu. Bahwa kimia itu dekat loh dengan kehidupan manusia, Oh, gitu. Bahwa kimia itu bukan hal-hal yang buruk atau yang berbau negatif. Kadang kan anak-anak taunya obat-obatan kimia itu pasti berbahaya. Atau mendengar istilah kimia mereka pasti nganggapnya itu adalah sesuatu yang berbahaya, tapi padahal tidak, gitu kan. Nah, jadi tujuan saya adalah mengubah pola pikir dan cara pandang mereka terhadap kimia dan ilmu kimia agar lebih memahami esensi dari kimia itu sendiri. Oke, makasih Pak Sam Ya, untuk informasinya. Ya mungkin menurut saya sedikit pencerahan lah Pak Sandi ya. iya Nah, Bu. jadi ada beberapa yang dapat disampaikan tentang kimia, tuh substansinya seperti apa. Ya, ya. Kalau berkaitan dengan rencana Pak Sam, rencana Pak Sandi, bagaimana Pak Samsuri untuk berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, bagaimana menurut Pak Sam langkah-langkah apalah yang harus kita capai untuk meningkatkan tujuan pembelajaran kimia tadi? Kalau langkah-langkah yang sering saya lakukan atau yang sering saya pikirkan untuk dilakukan itu adalah pertama diskusi. Diskusi Diskusi. kelompok, diskusi dengan rekan satu meja. Yang kedua, ya karena kimia ini sifatnya adalah materi tentang teoritis dan praktik, jadi saya sering mengadakan eksperimen, Bu, walaupun eksperimen sederhana. Ya karena terus terang di sekolah itu fasilitas untuk melakukan eksperimen masih terbatas. Seperti bangunan laboratorium, kami belum punya, Bu, bangunan laboratorium. Sehingga seringnya saya itu melakukan praktik di dalam kelas, ya dengan bentuk yang sederhana lah, Ibu. Nah, seperti itu, Ibu. Tadi saya tertarik dengan bentuk eksperimen yang Pak Sam sampaikan, tentang bentuk eksperimen sederhana, kata Pak Sam. Boleh Pak Sam sedikit memberikan gambaran kepada saya ya, contoh, karena di tingkat saya, tingkat SMK tuh enggak ada kimia Pak Sam. Oh Enggak ada iya, kimia. iya, iya, iya. Jadi seperti apa contoh eksperimen yang sederhana yang Pak Sam lakukan? Oke. Jadi eksperimen sederhana yang sering saya lakukan itu adalah eksperimen membuat atau menentukan titik didih dan titik beku larutan. Nah, biasanya sambil saya saya padukan dengan kegiatan yang menyenangkan bagi siswa, Bu. Misal, kegiatan menentukan titik beku, saya padukan dengan membuat es krim, gitu, Bu. Jadi Oh, sambil praktik, iya, sambil sambil praktik, makan. iya, sambil siswa Sambil juga tahu makan. kan penerapan konsep titik beku itu seperti apa dan hasilnya ada gitu loh, Bu. Ya. Nah, itu yang sering saya lakukan di ya salah satu ruang kelas lah, Bu, pastinya. Jadi kalau di berarti modelnya istilahnya sambil makan, sambil ada hasil eksperimennya, anak-anak memahami materinya ya mungkin dengan mudah Pak Sami ya. Ada Iya, bentuk wujudnya. Nah, saya rasa betul, ya Bu. model pembelajaran yang menurut saya termasuk sangat menyenangkan dan menantang, bahkan bisa dibilang menarik ya Pak Sami ya. Iya betul, Ya, Bu. sangat luar biasa Pak Sam, saya beri apresiasi yang sangat bagus. Jadi istilahnya tanpa kita sadari, kita udah menerapkan proses pembelajaran yang mungkin ada kaitannya dengan PSE Pak Sami ya. Iya, Bu, Nah, betul, betul. jadi kalau untuk berbicara tanggung jawab ya Pak Sam, nah ini bagaimana cara kita untuk memberikan tanggung jawab kepada anak tadi kan terkait dengan misalnya Pak Sam beri contoh eksperimen titik beku. Iya, iya. Nah, gimana lah caranya Pak Sam memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya? Kalau terkait tanggung jawab, biasa itu kalau yang tentang eksperimen sederhana, Bu, ya, konsepnya Iya, dulu. iya. Saya sering meminta mereka untuk menyiapkan bahan-bahan.
secara mandiri, Bu. Dalam arti satu kelompok mereka harus menyiapkan bahan-bahan sendiri, karena kan bahan-bahan yang diperlukan juga sederhana. Ya, harapan saya mereka dapat bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati bersama untuk melakukan, kegiatan praktik sederhana tadi itu, Bu. Itu contoh sederhana, Bu. Iya. Kalau yang Ber lain, biasa di dalam kelas terkait tanggung jawab, setelah melakukan eksperimen, saya tetap, meminta dan membimbing siswa untuk selalu merapikan kembali sarana yang digunakan, seperti itu. Berarti kalau tadi Pak Sam memberikan bentuk tanggung jawab, ya termasuk bisa juga barangkali bisa dikatakan sebagai pedagogik juga ya Pak Sami. Berarti ada Iya, Bu. nilainya dengan keterampilan ya Pak Sami. Betul betul betul. Jadi kerjasama yang baik ya Pak Sam saya rasa antara guru, antara muridnya sama-sama murid, berarti istilahnya setelah mereka bereksperimen, mereka ya diberi tanggung jawab untuk merapikan kembali ruangan yang telah kita obok-obok Iya, untuk betul membuat betul, Bu. titik buku. Jadi Iya. ya, jadi saya rasa iya pembelajaran 2 jam atau 3 jam di dalam kelas ya enggak terasa Pak Sam. Oh, Iya Pak benar, Sam. Bu, malah kurang waktunya, Bu, kalau cuma 2 jam. Jadi karena anak-anaknya istilahnya ingin mencoba dan mencoba pagi difasilitasi dengan gurunya yang menyediakan bahan aja lah. Mungkin saya rasa anak-anaknya Wah, antusias sekali. benar sekali, Bu. Jadi Kalau yang terkait bahan yang saya sediakan itu kalau eksperimennya lumayan sulit, Bu. Seperti eksperimen, larutan asam basa, itu kan bahan yang diperlukan cukup sulit diperoleh. Jadi saya memfasilitasi. Kalau yang bahannya mudah ditemukan atau mudah didapatkan, ya pasti siswa yang saya minta untuk menyiapkan, seperti itu, Bu. Nah, tadi Pak Sam tuh mungkin asam basah kayak kata Pak Sam tadi itu Iya, terkait asam dengan basa, Bu. yang Pak Sam fasilitasi ya. Bagaimana cara Pak Sam membagi ataupun istilahnya kan kita fasilitasi, enggak mungkin kan kita baginya ke dengan anak sekian banyak. Mungkin bagaimana Oh, cara Pak iya. Sam menanggulangi untuk membagi hasil eksperimennya untuk kepada semua siswa? Kalau untuk membagi ke semua siswa memang tidak mungkin, Bu, ya, karena kan Mhm. bahannya juga terbatas. Ya, tetap saya menggunakan kelompok-kelompok kecil. Paling tidak itu yang sering saya lakukan satu kelas atau satu kelasnya itu ada 5 sampai 6 kelompok lah, udah maksimal itu 6 kelompok. Iya. Jadi bisa Mas memaksimalkan bahannya sedikit dan hasilnya juga maksimal gitu, harapannya. Baik, Pak Sam, kita udah sampai ke tahap apa ya tadi itu tanggung jawab kan udah kalau nggak salah saya. Oh iya, benar, Bu. Masih ada waktu kita Pak Sam? Untuk Pak Sam masih? Masih ada 2 menit sih, Bu, sebenarnya. Oke, baik. Dari saya sama-sama Pak Sam, terima kasih. Coaching ini mungkin memahami tujuan, bertujuan untuk membantu guru-guru, terkhususnya saya lah, mungkin tercerahkan lah, walaupun kita beda mapel, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa saya ambil dari cara belajar Pak Sam untuk memberikan daya semangat, daya motivasi, dan terus kepada anak-anak saya nanti. Oke, siap, Bu, sama-sama, Bu. Saya juga terima kasih. Dengan demikian saya merasa bisa berbagi itu adalah sebuah hal yang menyenangkan, Bu. Jadi mudah-mudahan apa yang ingin kita capai ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran lah Pak Sami ya, bisa meningkatkan kualitas Ya, pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Jadi siap, Bu. saya rasa ada demikian kursus kita hari ini dan saya akhiri dengan topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjut ya, Bu, ya? Iya, ya, tarik nafas loh. Oke, aman. Mbak, saya minum. Jadi, boleh, Bu, boleh, Bu. Saya izin ke belakang bentar, Bu, mau ngambil minum. Oke, sip.